Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kita nikmat Islam iman, memberi kita nikmat wadah untuk belajar sesuatu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Di dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang sedang menapaki jalan-jalan ilmu, langkah-langkah ilmu, maka sesungguhnya mereka sedang menggampangkan jalan ke surga. Kalau riwayat yang lain Nabi mengatakan dia sedang menapaki jalan-jalannya di surga, yang artinya ketika seseorang itu belajar, ketika seseorang itu mencari ilmu, ketika seseorang itu ada di dalam halaqatul ilim, sesungguhnya dia itu sudah berada di dalam surganya Allah. Dia sudah merasakan nikmatnya surganya Allah. Dia sudah mencicipi sesuatu yang akan Allah Ta'ala berikan berlipat-lipat nikmatnya nanti di akhirat, tapi rasanya sudah diicipkan di dunia. Rasanya sudah diberikan sama Allah Ta'ala di dunia ketika seseorang ini duduk di majelis-majelis ilmu. Dan ketika kita memahami bahwasanya ilmu itu adalah sebuah kenikmatan, maka ketika seseorang mengingkari nikmatnya ilmu, berarti dia sudah kufur dengan nikmatnya Allah. Sudah nggak menempatkan ilmu itu di tempatnya. Dia lalai dengan ilmunya Allah, memilih ilmu-ilmu yang lainnya, padahal jalan menuju surganya Allah Ta'ala itu cuma satu. Wa hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Kata Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran pakai lisannya Nabi Muhammad SAW, katakan wahai Muhammad kepada umatku, hadza sirati mustaqimah, ini jalanku. Jalannya siapa? Jalannya Allah. Cara melewatinya, cara menapakinya dengan mengikuti tapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman satu jalannya Allah. Wa hadza sirati mustaqiman fattabi'u, maka ikutlah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kamu nyari jalan-jalan lain, nanti kamu terpencar-pencar masuk ke dalam nerakanya Allah. Jangan kamu terpencar-pencar. Kamu akan sulit untuk menapaki jalan itu ketika sendirian. Kamu akan berat sekali kalau melakukannya sendirian. Maka gabungkanlah dirimu di dalam golongan orang-orang yang mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Ciri khas paling identik bagi para penapak jalannya Nabi Muhammad ini apa? Pegangnya mereka dengan Al-Quran, pegangnya mereka dengan As-Sunnah, pegangnya mereka dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ojo percaya bu sama orang-orang yang mengiming-imingkan kamu, istilahnya aku bisa naik di atas langit, bisa mumbul aku, bisa jalan di atas air, punya keramat A, B, C, D, E, F, G, keramat banget pokoknya, doanya makbul dan lain sebagainya. Boleh nggak kita percaya sama orang-orang seperti itu? Boleh, tapi dengan syarat mereka adalah orang-orang yang berpegangan dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau masalah naik ke atas langit ataupun juga berjalan di atas air, astronot lo nyampe bu langit, gitu. Astronot itu pakai ilmu dunia bisa naik ke atas langit. Mau naik di atas, mau jalan di atas air. Sekarang sudah ada alatnya itu yang
yang pakai air disemburkan nanti bisa jalan-jalan di atas air. Ilmu dunia aja bisa mencapai derajat tersebut. Nggih, ndak usah dadak keramat-keramatan. Nggih. Makanya saya itu enggak ini istilahnya enggak pro sama mereka-mereka yang menjual keramat ataupun juga ada ibu-ibu biasanya saya doakan, dia tak doakan, baca Fatihah apa, tapi yang paling penting di dalam hal itu keyakinannya jenengan sendiri, keyakinan. Sebab kan seringkali saya bilang saya bukan dukun, saya ngajinya ngaji takrirot, saya ngajinya ngaji Safinatun Najah, saya ngajinya ilmu-ilmu fikih dohir semacam ini, saya belum nyampe makomnya jadi dukun, itu belum nyampe. Dan muka-muka nggak usah lah, saya tak jadi seperti ini aja karena masih banyak umat nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, bab nifas munyer-munyer, bab haid munyer-munyer, bab istihadah munyer-munyer, yang bikin saya sendiri juga ikut munyer-munyer, jadi saya tak ngopeni yang hal-hal semacam ini aja lah, bagian suwuk menyuwuk itu biar yang ada di makomnya sendiri. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Ibanah wal Ifadah. Saya katakan ini di dalam haid ini saya nambah kitab namanya kitab Al-Ibanah wal Ifadah fi Ahkamil Haid wal Nifas wal Istihadah ala madhabil Imam Syafi'i li Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Segaf. Jadi ini salah satu kitab karangannya Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Segaf yang membahas mengulik tentang ilmu haid. Minggu yang lalu kita sudah bahas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan suci, jarak minimal suci antara haid dengan haid, jarak minimal suci antara haid dengan nifas, jarak minimal suci antara nifas dengan haid. Antara haid dengan haid minimalnya berapa? 15 hari 15 malam. Jadi jenengan yang sudah rutin haid atau anak-anaknya yang sudah rutin haid diingatkan, Bu, kalau mereka keluar darah diingat-ingat, loh kayaknya kok belum sampai 15 hari kok sudah keluar lagi, Nak, kok sudah keluar lagi, Dek, kok sudah keluar lagi, Cuk. Nah, maka jenengan tanyakan, loh coba diingat kemarin sucinya tanggal berapa? Oh tanggal segini, dihitung, oh sudah 15 hari 15 malam, oh berarti itu adalah haid. Tapi kalau misalkan dihitung, oh baru 10 hari, tetap sholat ya, jangan ini wudhunya nanti cebok, habis itu pakai pembalut, habis itu wudhu, habis itu langsung cepat-cepat sholat. Kenapa? Karena darah yang keluar itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Jadi kalau yang pertama kali mengalami haid maka yang kita lihat adalah usianya, tapi kalau yang sudah berkali-kali haid maka yang dilihat adalah masa sucinya. Kalau sudah mengalami masa suci lebih dari 15 hari 15 malam maka berarti itu adalah haid. Tapi kalau belum berarti masih istihadah. Sampai kapan Ustazah? Sampai pas 15 hari 15 malam dari masa sucinya dia. Jadi misalkan suci tanggal 1 subuh, tanggal 1 Januari subuh suci, dihitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tanggal 16 subuh, maka itu pas 15 hari 15 malam. Kalau darahnya berlanjut, yang sebelum tanggal 16 subuh adalah istihadah, yang setelah tanggal 16 subuh adalah haid. Yang setelah 16 subuh itu adalah terhitung menjadi haid. Kenapa? Karena dia telah melaksanakan takmilatan lituhur, penyempurna dari sucinya, yaitu mengalami masa suci 15 hari 15 malam. Nah itu kalau jarak minimal suci haid sama haid minimalnya adalah 15 hari 15 malam. Kalau antara haid dengan nifas, haid dulu baru setelah itu nifas, maka ini bahkan tanpa jarak pun bisa. Jadi kalau ada perempuan hamil, dia haid, keluar darah kok lebih dari 24 jam sebelum dia melahirkan, berarti kan mengalami haid. Habis itu dia lahiran. Nah, setelah lahiran langsung lanjut menjadi keluar darah. Maka gimana hukumnya? Yang sebelum lahiran dianggap haid, yang setelah lahiran dianggap nifas.
Yang sebelum lahiran haid, yang setelah lahiran nifas. Meskipun jarang terjadi, tapi ada. Saya menemukan beberapa perempuan yang mengalami hal yang semacam itu. Oke. Setelah itu yang ketiga, jarak minimal suci antara nifas dengan haid. Oke, nifas dengan haid. Nah, ini dibagi menjadi dua kelompok lagi. Kalau masih berada di masa 60 harinya nifas, oke, jadi jarak antara nifas dulu, baru setelah itu haid. Yang kita lihat adalah ini masanya di mana ini? Oh, masih di masa 60 harinya nifas. Berarti gimana? Syaratnya adalah minimal suci 15 hari 15 malam. Oke. Jadi kalau ada perempuan mengalami nifas, setelah itu mengalami haid, maka jarak yang memisahkan di antara mereka minimal adalah 15 hari 15 malam. Tapi kalau kurang dari 15 hari 15 malam, maka darah pertama masih dianggap nifas, darah kedua juga dianggap nifas. Oke. Darah pertama dianggap nifas, darah kedua juga dianggap nifas. Misalkan saya kasih contoh, ada perempuan melahirkan, oke, melahirkan dia, M ini melahirkan. Ada perempuan melahirkan, setelah itu dia mengalami nifas selama 20 hari. Keluar darah 20 hari. Habis itu keluarlah suci selama 10 hari. Keluar darah 20 hari, suci 10 hari, keluar darah lagi 20 hari. Di total berapa? 20 tambah 10 tambah 20, 50 hari. Oke. Berarti gimana ini? Selama 50 hari ini tadi darahnya dianggap seperti apa? Semuanya dianggap sebagai nifas. Kenapa kok nifas? Karena jarak yang memisahkan antara dua darah ini kurang dari 15 hari. Oke. Tapi kalau misalkan 20 hari, oke, darah. Setelah itu 15 hari suci. Habis itu keluar darah lagi 20 hari. Di total berapa? 55 hari. Ini masih di masa 60 hari. Tapi jarak yang memisahkan antara darah pertama dengan darah kedua lebih dari 15 hari. Gimana ini hukumnya? Yang 20 hari nifas, yang 15 hari adalah suci, okay. Yang 20 hari haid plus istihadah, okay. Haid plus istihadah. Nanti tinggal ngelihat darahnya seperti apa atau kebiasaannya dia seperti apa. Oke. Nah ini minimal jarak antara nifas dengan haid. Kalau di masa 60 hari, maka minimal jaraknya adalah 15 hari 15 malam. Kalau kurang dari 15 hari 15 malam, darah kedua masih tetap dianggap sebagai nifas. Tapi ini kalau di masa 60 hari, ini kalau di masa 60 hari. Kalau bukan di masa 60 hari gimana? Perempuan melahirkan. Habis itu dia mengalami nifas selama 55 hari. Misalkan, perempuan nifas selama 55 hari. Habis itu berhenti 5 hari. 5 hari berhenti. Habis itu keluar darah lagi selama 10 hari. Gimana ini hukumnya? Yang 55 nifas, yang 5 hari adalah suci, yang 10 hari adalah haid. Loh, jaraknya mek 5 dino. Jaraknya hanya 5 hari antara darah pertama dengan darah kedua. Gimana ini? Gak masalah, Bu. Kenapa? Karena jarak minimal suci antara nifas dengan haid kalau di luar masa 60 hari itu cuman sebentar. Jadi walaupun keluar sucinya itu hanya sebentar, maka darah yang kedua dianggap sebagai darah haid. Bahkan misalkan ada perempuan nifas 60 hari,
Jadi 60 hari ini dia mengalami nifas. Jangan sampai 160 hari. Jadi 60 hari dia mengalami nifas. Habis itu berhenti 1 jam atau 5 menit saja. 5 menit suci, habis itu keluar darah lagi selama 10 hari. Gimana ini hukumnya? Sama. Yang ini adalah nifas, yang ini adalah suci, dan yang ini adalah haid. Paham ya? Jadi kalau di luar masa 60 hari itu tidak disyaratkan suci minimal 15 hari 15 malam. Kalau yang terjadi itu adalah antara nifas dengan haid. Jadi haid sama nifas itu nifas ke haid itu jarak minimalnya kalau di masa 60 hari adalah 15 hari 15 malam. Kalau di luar masa 60 hari bahkan sebentar pun sudah dianggap sebagai haid. Sudah dianggap sebagai haid. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita di dalam ilmu nifas. Haid sudah kita bahas. Nanti bab istihadah nanti setelahnya nifas nanti kita bahas. Nah, sekarang kita bahas tentang ilmu nifas. Berarti ini juga sedikit banyak sudah kita bahas. Jadi syaratnya nifas. Nifas itu tidak terjadi. Nifas itu tidak terjadi kecuali jika 4 syaratnya nifas ini ada. 4 syarat nifas ini ada, maka perempuan itu dianggap perempuan setelah melahirkan itu dia dianggap sebagai perempuan yang nifas. Yang pertama apa? Yang pertama keluar setelah kosongnya rahim. Ini kalau di buku catatan kecilnya jenengan ada di halaman 6. Jadi keluar setelah kosongnya rahim. Maksudnya gimana? Ketika perempuan sudah dinyatakan bahwa dia ini mengalami kehamilan, mau itu 1 bulan, mau itu 2 bulan, bahkan mau itu 3 minggu, 4 minggu, pokoknya dokter bilang atau bidan bilang atau jenengan tes spek kok positif, di tes spek kok ternyata positif hamil, tiba-tiba si asal janin ini tadi keluar, maka darah yang keluar setelah itu adalah darah nifas. Jadi baik yang keluar itu adalah bayi ataupun asal bayi, yang penting sudah ada bukti yang membuktikan bahwasanya sudah pernah terjadi kehamilan. Maka darah yang keluar setelahnya ini adalah darah nifas. Darah yang keluar di situ dianggap sebagai darah nifas. Dan yang dianggap nifas adalah yang setelah kosongnya rahim. Jadi kalau misalkan bayinya ada 2, ya setelah lahiran bayi ke-2. Bayinya 3, ya setelah lahiran bayi ke-3. Bayinya 9, ya setelah lahiran bayi ke-9. Apa enak bisa ada itu di Palestina apa di mana itu, ibu sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Kembar 9, kembar 9 bayinya, hidup semuanya, ibunya juga sehat selamat. Nah, berarti ini yang terhitung nifas ini yang mana? Yang setelah bayi terakhir. Bahkan mau itu lahirannya normal ataupun lahirannya sesar, tetap juga darah yang setelah bayi keluar ini tadi dianggap sebagai nifas, sebagai darah nifas. Tapi kan nggak lewat jalan yang sudah keluarnya, tapi kan tetap keluar darah. Orang setelah sesar itu kan tetap keluar darah. Bahkan kadang-kadang darahnya keluarnya itu malah justru nggak lancar kayak orang yang lahiran normal, tapi tetap dianggap sebagai darah nifas. Jadi keluar setelah kosongnya rahim. Itu syarat yang pertama. Syarat pertama, syarat utama. Jadi nggak mungkin ada perempuan nifas kalau nggak hamil, itu nggak ada. Kamu lagi ngapain? Nifas. Hamil apa enggak sebelumnya? Aku tak nifas saya lah, darahnya keluar terus selama 30 hari aku tak nifas saya. Oh enggak hamil kok nifas. Nah ini yang pertama. Jadi keluar setelah kosongnya rahim. Syarat yang kedua apa? Keluar sebelum masa 15 hari dari melahirkan. Jadi darah itu keluar setelah
minimal istilahnya, keluarnya sebelum istilah batas akhirnya keluar sebelum masa 15 hari 15 malam. Jadi misalkan ada seorang perempuan, dan ini saya banyak dicurhati orang seperti ini, dia lahiran, melahirkan, apalagi kalau lahirannya sesar, jadi dia melahirkan. Setelah melahirkan ini suci bu, suci, nggak keluar apa-apa, bersih, dia bersih, nggak keluar apa-apa sama sekali. Baru keluar darah di hari ke-20. Baru keluar darah di hari ke-20. Gimana ini hukumnya? Yang keluar selama di hari ke-20 ini tadi dianggap sebagai darah apa? Dianggap sebagai darah haid, bukan darah nifas. Kenapa? Karena antara melahirkan dengan nifas itu jarak minimalnya adalah 15 hari. Kalau keluarnya itu di atas masa 15 hari, maka darah ini bukan dianggap sebagai darah nifas, tapi dianggap sebagai darah haid. Jadi bukan dianggap sebagai nifas, tapi dianggap sebagai haid. Ikut aturannya haid. Aturannya haid berarti gimana? Minimal 24 jam, maksimal 15 hari 15 malam. Nah, itu aturannya haid. Nah, maka ketika misalkan dia hari ke-20 ini baru keluar, kok darahnya bablas sampai 40 hari. Bablas sampai 40 hari, berarti gimana hukumnya? Dia sedang mengalami haid bercampur dengan istihadah. Nifasnya mana Ustazah? Nifasnya sebentar aja, bareng sama lahiran itu aja. Karena minimalnya orang nifas adalah sebentar. Tapi kalau misalkan perempuan ini tadi melahirkan, keluar darahnya tanggal berapa? Hari ke-5, atau hari ke-7, atau hari ke-10, atau hari ke-12, masih di masa 15 hari dari melahirkan, maka darah itu dianggap sebagai darah nifas. Ikut aturannya nifas. Ikut aturannya nifas. Kenapa? Ini tadi, karena minimal keluarnya darah itu bisa dianggap nifas adalah ketika keluar sebelum masa 15 hari terhitung dari lahiran. Terhitung dari kosongnya rahim. Kalau sampai misalkan keluarnya itu di atas masa 15 hari, maka itu bukan nifas tapi haid. Berarti ini ketika hari-hari ini wajib sholat. Ya wajib sholat. Masa loro sadar, enggak kudu sholat. Orang sholat itu sakit seperti apapun tetap wajib sholat. Sholat sebisanya. Gak bisa wudhu tayamum, gak bisa berdiri duduk, gak bisa duduk melintang. Pokoknya di masa ini dia tetap harus untuk melaksanakan sholat. Dan sholatnya dianggap sah. Sholatnya dianggap sah, puasanya dianggap sah. Kalau misalkan umroh haji, nggak mungkin habis lahiran umroh haji lagi. Nah, jadi istilahnya seperti itu. Nah, ini naqo, benar-benar suci. Semua yang dia lakukan ibadah di waktu itu hukumnya adalah sah. Nah, ini syarat kedua, keluar sebelum masa 15 hari dari melahirkan. Syarat ketiganya apa? Antara darah nifas tidak terpisah masa lebih dari 15 hari. Seperti yang tadi kita bahas. Jadi kalau misalkan perempuan ini mengalami darah nifas yang terputus-putus, mengalami darah nifas yang terputus-putus, kalau darah berhenti, darah berhenti, darah berhenti, darah berhenti, seperti itu, maka syaratnya adalah antara darah nifas itu tidak terpisah jarak 15 hari 15 malam. Kalau sampai terpisah jarak 15 hari 15 malam, maka yang setelah 15 hari bukan nifas tapi adalah haid. Jadi kalau pisahnya 2 hari, saya nifas 3 hari suci. Jadi misalkan 3 hari, nanti suci 2 hari. Nanti keluar lagi 3 hari, suci lagi 2 hari. Keluar lagi 3 hari, suci lagi 2 hari. Gimana ini Ustazah?
Jenengan lihat, jenengan hitung, selama semuanya itu masih ada di masa 60 hari, selama semuanya itu masih berada di masa 60 hari, maka semuanya dianggap sebagai nifas. Semuanya dianggap sebagai nifas. Yang penting jarak antara darah nifas ini tidak terpisah waktu 15 hari 15 malam. Dan syarat yang terakhir, keseluruhannya di masa 60 hari. Terhitung dari melahirkan, bukan terhitung dari keluarnya darah. Jadi masa 60 hari ini, masa 60 hari maksimalnya nifas ini terhitung dari lahiran, terhitung dari keluarnya janin, bukan terhitung dari keluarnya darah. Ini 4 syaratnya nifas. Kalau 4-4-nya ini tadi terpenuhi, maka darah itu dianggap sebagai nifas. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak bisa dianggap sebagai nifas. Bisa jadi haid, bisa jadi istihadah. Bisa jadi haid, bisa jadi istihadah. Nah, ini adalah bab nifas. Dan seperti yang kita tahu, minimalnya haid adalah sebentar, minimalnya nifas adalah sebentar, maksimalnya 60 hari, biasanya 40 hari. Seperti yang dikatakan oleh para sahabat, kanatin nufasa inda ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yamkuthna arba'ina yauman au arba'ina lailah. Kebanyakan perempuan nifas di zaman Nabi itu mereka duduk, maksudnya enggak sholat, enggak ibadah selama kurang lebih 40 hari 40 malam. Selama kurang lebih 40 hari 40 malam. Tapi madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Malik tidak menganggap 40 hari itu sebagai maksimalnya haid, karena kalimatnya itu tidak, istilahnya masih memungkinkan perempuan itu keluar darah di atas itu. Masih memungkinkan perempuan itu keluar darah lebih dari 40 hari 40 malam. Kecuali kalau misalkan mereka mengatakan para perempuan di zaman Nabi disuruh lanjut sholat kalau sudah mengalami nifas 40 hari. Maka berarti itu maksimalnya nifas 40 hari. Tapi karena kalimatnya tidak seperti itu, maka para ulama menafsirkan bahwasanya orang perempuan itu bisa mengalami nifas lebih dari 40 hari 40 malam. Dan disurvei sama Imam Syafi'i, beliau pakai survei semua orang Mesir, perempuan-perempuannya ditanya yang pernah melahirkan, yang pernah mengalami nifas itu di survei. Rata-rata di antara mereka memang sebagian besar 40 hari, tapi ada yang sampai sekitar 60 hari. Maka menurut ijtihadnya beliau, maksimalnya nifas adalah 60 hari 60 malam. Itu madhabnya Imam Syafi'i sama madhabnya Imam Malik. Ada madhab lain yang mengatakan la nihayah, nggak ada maksimalnya nifas. Jadi harus 100 dino ya penggah nifas. Tapi kita nggak pakai kaul yang itu. Ini tentang nifas. Insyaallah kayaknya cukup. Nanti kita